Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah produk tarjih. Kita akan membahas tentang fatwa rokok menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, salah satu produk tarjih ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya akan masuk pada materi inti, perlu saya berikan pengantar terlebih dahulu tentang fatwa rokok ini. Di Muhammadiyah, teman-teman sekalian, fatwa rokok ini pertama kali keluar, sepengetahuan saya ya, berdasarkan data yang saya miliki, itu dikeluarkan pada tahun 2005. Ya. Lalu kemudian ada yang bertanya lagi, pada tahun 2007 ditanyakan lagi, dengan fatwa yang sama dikeluarkan pada tahun 2005. Isi fatwanya sama, ya, kesimpulan fatwanya sama, yaitu menganggap bahwa rokok itu mubah, ya, dan cenderung makruh seperti itu. Tapi kemudian fatwa rokok ini kemudian dinasakh, ya, dihapus ketentuannya dengan fatwa rokok yang terbaru yang keluar pada tahun 2010, yang pada waktu itu difatwakan, ya, kesimpulan hukumnya adalah mengkonsumsi rokok itu adalah haram. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana prosedur ya fatwanya, ya, baik di fatwa yang pertama yang masih menganggap bahwa rokok itu mubah, lalu kemudian bagaimana di fatwa yang selanjutnya yang kemudian menasakh, ya, menghapus dari fatwa sebelumnya yang mengatakan bahwa fatwa ini kemudian adalah rokok itu haram. Nah, ini fatwa ya, ini masih dalam bentuk draft karena saya punya beberapa data ya, draft fatwa dari beberapa tahun itu ya. Pertanyaan tentang rokok ini ditanyakan oleh seorang yang bernama Minhajul Abidin dari Purworejo, Jawa Tengah ya. Pertanyaannya, mohon penjelasan tentang hukum rokok menurut Majelis Tarjih. Karena di daerah banyak ulama Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Mohon penjelasan ini dimuat pada Suara Muhammadiyah, majalah Suara Muhammadiyah. Oke. Jawabannya, ya, jawaban dari Majelis Tarjih. Pertama, Majelis Tarjih mengutip terlebih dahulu fatwa tentang rokok yang telah dikeluarkan pada tahun 2005. Ya. Ini fatwa yang ditanyakan ini, pertanyaannya Pak Minhajul Abidin ini ditanyakan pada tahun 2007. Sementara sudah ada fatwa tahun 2005 tentang rokok. Ya. Nah, ini isi poin-poinnya. Pertama, ya, pada asalnya hukum rokok itu adalah mubah. Nah, ini menurut Muhammadiyah dulu ya tahun 2005-2007 rokok itu hukumnya mubah, ya. Boleh dilakukan. Kenapa? Ya, kita boleh merokok karena menurut Muhammadiyah tidak ada nas baik dalam Al-Qur'an dan hadis yang secara spesifik melarang perbuatan merokok. Ya. Jadi pertama itu ya, kesimpulan dari Majelis Tarjih dulu tahun 2005 dan tahun 2007. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, maka fatwanya mubah, menganggap bahwa rokok itu mubah. Kemudian Majelis Tarjih mengutip, meskipun sebagian ulama ada yang menganggap bahwa perbuatan merokok itu adalah makruh, ya, karena alasan ulama-ulama yang memakruhkan ini, ya, karena merokok itu ada kemungkinan, ya, dianggap punya potensi untuk merusak kesehatan, ya, juga merusak kesehatan orang lain yang menjadi perokok pasif. Dalilnya wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah,
Menurut Ibnu Qayyim, at-thayyibat berarti segala sesuatu yang bermanfaat, baik jasmani, rohani, akal, pikiran, sedangkan khobais ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan mafsadat. Ya. Nah, kesimpulannya di fatwa ini, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa hukum rokok itu mubah, ya, artinya boleh dilakukan. Meskipun menjauhinya itu lebih baik, ya. Nah, fatwa yang keluar tahun 2005 dan 2007 ini, teman-teman sekalian, bisa kita lihat menggunakan nalar bayani, ya, menggunakan apa namanya pendekatan bayani. Ya. Kalau ada dalam teks Al-Quran dan Sunnah, nah itu yang menjadi ketentuan. Tapi kalau tidak ada, ya sudah dikembalikan ke hukum. Nah, menurut Majelis Tarjih, karena rokok tidak ada secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dianggap sebagai perbuatan yang mubah, ya, meskipun memang dianjurkan untuk menjauhi seperti itu. Tapi di sana dalam fatwa yang tahun 2005-2007 belum ada dalil-dalil lain yang dimasukkan oleh Majelis Tarjih berupa dalil-dalil dari aspek burhani, ya, dari pendekatan burhani maupun irfaninya. Murni pendekatan bayani, ya, ada tidak dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi fatwa tahun 2005-2007 masih murni, pure berbicara tentang pendekatan bayani, pendekatan tentang ada enggak dalil-dalilnya, ya, masih baru berbicara pada tahap itu. Nah, teman-teman sekalian, saya akan men-share satu fatwa yang baru yang keluar pada tahun 2010. Yang ini kemudian membuat kesimpulan baru terkait hukum rokok. Dan karenanya menghapus fatwa tahun 2005 dan 2007 itu. Menasah istilahnya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, fatwa tentang rokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih tahun 2010. Ya. Fatwa ini, teman-teman sekalian, perlu diketahui berawal dari satu halakoh, satu apa namanya? Kalau di Majelis Tarjih itu namanya halakoh. Kalau di kita kayak semacam seminar pakar gitu, FGD, yang mengundang pakar-pakar. Ya. Ada pakar dari bidang agama, bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang sosial, ya, bidang lingkungan, dan lain sebagainya. Ya. Yang di sini juga dicantumkan, ya, kalau teman-teman bisa lihat, memperhatikan, ya, ini memperhatikan pertama kesepakatan dalam halakoh tarjih tentang fikih pengendalian tembakau yang diselenggarakan pada hari Ahad 21 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 7 Maret 2010, ya, bahwa merokok adalah haram. Ada semacam halakoh, semacam ini bukan halakoh dalam pengertian ini, ya, kelompok tertentu, tapi ini apa, kalau di Muhammadiyah menyebut halakoh itu kayak seminar, saya FGD, pakar diundang kemudian membahas satu isu. Nah, di situ diundang para pakar dari bidang kedokteran, bidang sosial, ya, ekonomi dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sebelum sampai ke ininya, apa namanya, dalil-dalilnya dan juga bagaimana keputusannya, saya ingin memperkenalkan format fatwa lain yang dimiliki oleh Majelis Tarjih. Kalau tadi, ya, teman-teman lihat di fatwa sebelumnya, fatwa rokok sebelumnya, dan juga mungkin fatwa-fatwa yang lain, ya, pada pertemuan sebelumnya saya membahas juga, ya. Nah, di fatwa yang sebelum-sebelumnya, termasuk yang tadi saya bahas, konsepnya atau formatnya itu adalah pertanyaan disampaikan dulu, baru kemudian jawaban. Nah, kalau ini, fatwa yang tahun 2010 tentang rokok, formatnya agak berbeda. Ya. Formatnya ini seperti semacam diktum undang-undang. Ya. Kalau teman-teman pernah melihat undang-undang, ada menimbang, ada mengingat, memperhatikan, seperti itu. Dibuat seperti itu, dibuat semacam undang-undang. Nah, teman-teman sekalian, di fatwa tentang rokok ini tahun 2010, ada perbedaan hukum yang disimpulkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang rokok. Kalau dulu, tahun 2005-2007, makruh atau setidaknya mubah, di sini Tarjih berani sekali kemudian mengharamkan rokok. Ya. Pertama, alasannya apa?
Ya, ada beberapa alasan yang dikemukakan. Pertama, karena kita sebagai umat Islam itu wajib menjaga atau memelihara kesehatan masyarakat, gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari maqasidus syariah. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Kemudian merokok itu haram karena pertama, rokok itu masuk dalam kategori khaba'ith, ya, perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan, ya, dan itu dilarang dalam Al-Qur'an berdasarkan Quran surat nomor 7 ayat 157. Kemudian yang lain, merokok itu menurut Tarjih, ya, mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, ya. Dan ini bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, surat nomor 2 195 dan surat nomor 4 ayat 29. Selain itu, pertimbangan yang lain, merokok dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain yang terkena paparan asap rokok, sebab rokok adalah zat aktif yang berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh para ahli medis dan para akademisi. Jadi di sini teman-teman sekalian, berdasarkan manhaj Tarjih Muhammadiyah, ya, di fatwa tahun 2010 ini, Tarjih menggunakan nalar yang baru, ya, meluaskan pendekatannya tidak hanya pada teks-teks Al-Quran dan Sunnah, tapi juga menambah dalil baru, yaitu dari aspek ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah kedokteran, medis, gitu. Jadi di sana, kalau di fatwa sebelumnya tahun 2005-2007, tidak ada ini penjelasan dari ahli medis, tidak tanya dulu gitu lah istilahnya. Nah, tahun 2010 mengundang pakar dalam halakoh tadi. Ada dari bidang kedokteran, ya, bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kemudian menyimpulkan mereka bahwa rokok itu mengandung zat yang sangat berbahaya berdasarkan temuan medis. Dan itu menjadi dalil baru, pendekatan burhani, ya, kalau teman-teman masih ingat dalam penjelasan manhaj Tarjih yang dulu. Lalu yang selanjutnya, rokok diakui sebagai zat aktif yang mengandung unsur racun dan membahayakan, ya, walaupun tidak seketika, melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Jadi memang zat berbahayanya itu tidak langsung, tapi kemudian bertahap, ya, berproses seperti itu. Dan ini berdasarkan temuan ilmu kedokteran, ya. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir, ya. Jadi orang yang beli rokok, orang yang merokok dan kemudian membelanjakan hartanya untuk membeli itu dianggap mubazir, tabzir, pemborosan. Nah, karena itu kemudian rokok itu bertentangan dengan maqasidus syariah, ya, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, dan juga perlindungan keluarga, juga perlindungan harta, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, di fatwa ini kemudian Majelis Tarjih mengklasifikasikan, ya, kalau mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dari keluarganya dari percobaan merokok. Jadi kalau yang belum, maka wajib untuk menghindarkan diri, ya. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Nah, mereka yang sudah terlanjur menjadi perokok, maka wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dan kebiasaan merokok dengan mengingat Quran surat 29 ayat 69, ya. Nah, fatwa ini kemudian menurut Majelis Tarjih diterapkan dengan mengingat prinsip at-tadarruj, berangsur-angsur. Nah, jadi fatwa ini salah satu bentuk kebijaksanaan dalam fatwa ini. Jadi fatwa ini diterapkannya itu secara tadarruj, ya, berangsur-angsur, tidak langsung, gitu, tidak langsung. Mungkin ini, ya, kita memahami bahwa orang-orang yang masih merokok, yang sudah kecanduan merokok, dia akan sangat sulit kalau misalkan berhenti langsung. Makanya perlu ada proses, ya, proses pembelajaran, pembiasaan, ya, mengurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya kemudian berhenti. Sehingga fatwa ini diterapkannya dengan proses seperti itu, ya.
Dulu Nabi juga ya dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ya. Sholat dulu itu ya ketika akan mengharamkan khamar itu minum khamar itu dulu masih boleh apa namanya dalam keadaan dalam keadaan tertentu. Lalu kemudian mulai diharamkan tapi waktu ketika sholat ya. Nah, jadi kalau kamu sholat jangan mabok gitu. Nah, lalu kemudian diharamkan secara total. Nah, itu prinsip-prinsip tadarruj itu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, maka di bagian akhir ini ya itu ada semacam kayak apa? Nasihat tausiah, anjuran seperti itu. Yang itu kemudian unsurnya nasihatnya kepada Persyarikatan Muhammadiyah ya, lalu kemudian seluruh pengurus anggota dan juga kepada pemerintah. Nah, di bagian akhir ada lampiran. Lampirannya ini adalah dalil-dalilnya. Nah, disinilah teman-teman sekalian kita bisa melihat di lampiran-lampiran ini bahwa dalam fatwa tahun 2010 ini Muhammadiyah tidak hanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ya untuk menetapkan satu hukum, tapi juga ada dalil-dalil lain yaitu dari pengetahuan-pengetahuan kedokteran, pengetahuan ekonomi. Nah, ini misalkan rokok ditengarai sebagai produk berbahaya. Ini berdasarkan laporan dari pakar-pakar di bidang kesehatan ketika halakoh. Ya, kematian balita di lingkungan orang tua ya dan lain sebagainya termasuk adalah terkait ekonomi ya. Suatu fakta bahwa keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi. Kemudian dikaitkan dengan aspek sosial ekonomi tembakau ya, menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode ini sebanyak 7 kali lipat. Jadi dari aspek ekonomi dibahas, dari aspek kesehatan dibahas, dan itu menjadi pertimbangan dalam menetapkan fatwa terkait rokok yang dikeluarkan pada tahun 2010. Nah, disinilah juga teman-teman sekalian berlaku kaidah taghayyurul fatwa ya atau taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman bitaghayyuril amkan ya dan lain sebagainya. Perubahan fatwa, perubahan hukum itu dimungkinkan kalau berubah waktu, berubah tempat ya, berubah dalil, ditemukan dalil baru dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa lihat dari yang dulunya hanya membolehkan jadi kemudian mengharamkan. Nah, itulah teman-teman sekalian materi kita pada hari ini. Rincinya teman-teman bisa membaca fatwa tentang rokok ini bisa di googling di internet ya. Dalil-dalilnya bagaimana, temuan-temuan kesehatannya bagaimana. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.